Yo, selamat datang kembali teman-teman. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nah, jadi kemarin kan kita udah sempet bikin yang namanya model dan migrasi buat database pakai ORM yang namanya tuh Sqlize ya. Nah, di episode kali ini kita bakal nyoba bikin yang namanya tuh API. Apa itu API? API adalah Application Programming Interface. Nah, jadi Application Programming Interface ini adalah kayak penjembatan antara back end dan front end. API ini dia tuh melakukan pertukaran data dengan data yang berbentuk tuh JSON. Nah, JSON sendiri itu apa? JSON sendiri itu adalah format data yang digunakan buat pertukaran data ya, gitulah. Nah, bentuknya JSON itu kayak gimana sih? Kalau kita lihat bentuk raw-nya JSON, ini aku ngambil dari websiteku sendiri ya. Oke, jangan lupa kunjungin di sini Afikrim XYZ. Learn more, ada about dan sebagainya, ada project-project. Nah, ini buat project-project ini aku ngambil API dari aku pakai API yang menghubungkan ke backendku. Nah, API itu dia kan JSON nih bentuknya. JSON tuh bentuknya kayak gini nih. Ruwet banget kan. Nah, apa sih sebenarnya isinya? Isinya tuh berupa elemen-elemen atau ya elemen-elemen yang itu tuh bakal dipakai di si front end. Nah, di sini teman-teman bisa pakai ekstensi di kalau di Chrome tuh ada ekstensinya. Di sini aku pakai browserku Brave namanya. Nah, di sini ada ekstensi. Oh, nggak ada ya. Bentar, bentar, maaf. Kita ke setting, terus extension. Karena aku udah punya, aku ke manage extension, JSON view. Nah, ini kalau aku refresh, nah dia langsung rapi gini. Nah, jadi yang pertama ini di API ku ini, aku bakal ngasih tahu ini sukses apa enggak sih prosesnya. Oke, di sini suksesnya satu berarti sukses. Karena di boolean itu nilai satu kan true, 0 itu false kan. Nah, ini suksesnya satu berarti true. Oke, terus di sini ada datanya. Ada projects, terus projects itu berupa array dan ini data per projectnya, ada gambar dan banyak lah. Jadi di sini data-data yang bakal dipakai sama front end ini. Nah, sebelum kita mulai bikin API, teman-teman coba download yang namanya tuh Insomnia. Boleh pakai Insomnia, boleh pakai Postman. Sama aja sih, tapi aku suka pakai Insomnia tuh kenapa ya? View-nya bagus sih kalau menurutku. Bisa pakai Postman, bisa pakai Insomnia, terserah teman-teman. Nah, jadi di sini aku udah buka Insomnia nih. Nah, ini aku udah buka Insomnia. Di sini aku bakal nyoba bikin request baru. Nama requestnya get API Afikrim. Nah, di sini aku bakal nyoba nge-get API ku. Afikrim XYZ API. Oke, nah di sini dia bakal udah otomatis rapi untuk JSON-nya. Terus nanti teman-teman juga bisa milih request-nya tuh metodenya tuh mau apa? Mau get, mau post, mau put atau delete. Kalau get ini dipakai buat nge-get data. Kalau post itu nyetor data. Nah, put itu buat biasanya update. Kalau delete jangan delete. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita langsung coba ke sini aja ke root ini. Di root ini kita coba bikin file yang namanya api.js. Sebenarnya kayak gini tuh kurang apa ya? Kurang rapi sih. Harusnya tuh ada harusnya tuh ada folder satu lagi
folder source yang nanti berisi controller, middleware, terus ada apa, controller, middleware, terus ada apa ya, helper dan lain sebagainya. Nah di sini karena ini pengen simple aja, aku bakal taruh di root, terus langsung di file API. Nah di file API ini yang pertama, karena ini bakal berurusan sama database ya, jadi aku bakal apa namanya, jadi aku bakal pertama tuh require database-nya dulu, import database-nya dulu. Jadi cons, aku bakal pakai database user as user u besar, require set db models index. Nah, jadi di sini aku melakukan pengambilan variabel user dari index, yang mana di file ini aku kasih nama tuh user dengan u besar. Nah, jadi kan kemarin pas kita bikin model dan migrasi itu kan kita sempat apa namanya? Nih, model ini kita cantumkan di indeks ini kan, di bagian bawah sini nih. Nah, itu tuh teman-teman bisa pakai si user ini dengan cara, jadi di sini awalnya kita misal kita bikin db gini ya. Nah, terus kalau kita pengen pakai user, kita bisa db.user gini bisa. Tapi teman-teman juga bisa langsung di sini spesifikkan mau ngambil objek apa. Jadi kan di sini di dalam DB itu ada objek Sequelize, dan user kan. Nah, kalau teman-teman pengen pakai objek user, ya udah langsung ambil aja user. Pakai kurung awal tadi. Nah, kayak gini. Terus ini aliasnya, alias di dalam file ini tuh apa? Aku di sini tak aliaskan pakai u besar. Jadi yang pasti di sini kita bakal sebelum ini kita perlu yang namanya express buat apa? Buat router require express, terus cons router sama dengan express.router. Nah, kenapa ini aku nggak pakai kayak gini? Soalnya ini kan R-nya kecil dan ini R-nya besar, jadi nggak bisa. Terus ini juga fungsinya langsung kita panggil, jadi nggak bisa setauku. Nah, di sini kita bakal pakai router dot get dulu coba buat ngeget users. Jadi kan kita ada database user nih. Nah, buat ngeget semua usernya itu aku pengen pakai endpoint users tok. Jadi requestnya metodenya get ke users. Oke, di sini bakal ada res next. Next ini buat apa? Next ini buat kalau misalnya ada error nih, atau kalau misalnya kita lagi di middleware, next itu buat ngelanjutin ke middleware selanjutnya atau ngelanjutin ke controller. Kalau di sini aku pakai next ini buat nge-forward error ke error handler. Kita bikin nggak sih error handler? Oh, nggak bikin. Oke. Jadi di sini yang pertama kita, oh ya, ini async ya, asynchronous, karena nanti ada promise yang harus ditunggu. Kita pertama let user. Jadi kita bikin variabel user pakai let, yang mana itu tuh bisa di refill. Di sini variabelnya tak kosongin dulu, terus tak try user sama dengan nunggu user.find all. Kalau error, dia bakal nge-return errornya ke error handler. Next error. Kalau nggak error, dia bakal ngasih respons yang berupa JSON dengan isinya user. Terus res n. Res n. Oke. Nah, kalau di dalam sini, kalau misalnya teman-teman pengen langsung nampilin ini ya, variabel ini,
pakein kurung kurawal gini. Kalau nggak dipakein kurung kurawal, itu tuh nanti dia bakal langsung value dari si variabel ini. Kalau misalnya pakai kurung kurawal itu sama aja kayak user titik dua user gini. Jadi ini key-nya, ini value-nya. Ini key, ini value. Oke? Nah, ini kita save. Terus kita registrasiin nih root API ke index. Kita registrasikan. Set. Kita ganti dengan API /API. Dan ini kan udah kita registrasiin ya. Sekarang kita coba di ini. Di apa namanya? Di Insomnia atau Postman teman-teman. Pertama kita bakal get. Bikin folder dulu. User. Biar terorganisir. Users. Di sini https. Kok https? http atau langsung localhost port aku pakai 5000, terus API, terus users gini ya, cannot get API user. Bener kan? Oh, ini belum ku ekspor, salah, jadi harusnya di sini ada error. Oh, nggak ada ya? Kok nggak ada error? Oh, ini index soalnya. Kalau ini tak kasih API, error. Nah, error kan? Oke. Ini harus kita ekspor dulu. Jangan lupa modul export sama dengan router. Oke, udah nggak ada error. Set. Nah, ini masih kosong karena emang belum ada apa-apa di tabel user. Oh, column level does not exist. Oh, iya. Kemarin kita bikin migrasinya 2 ya. Tapi yang ini tak undo kemarin. Coba kita migrate lagi. Atau nggak usah pakai level-levelan dulu ya. Ini dihapus saya dulu. User juga dulu. Kalau di migrasinya kalau migrasi yang kemarin dihilangin, di tabel juga di model juga dihilangin. Set. Wah, nih. Key-nya user, isinya masih kosong. Kok user ya? Karena dia banyak, harusnya users. Nah, segini. Oke. Nah, di sini kita udah berhasil nih buat ngeget user. Oke, selanjutnya kita pengen nyoba store user. Kita copy paste. Terus di sini user juga, cuman bedanya ini pakai post. Async request. Terus pertama aku pengen ngambil body dari request dan aku masukin ke variabel input. Kenapa kayak gitu? Soalnya nih, kalau misal kan level nih, ada level ya misal ya. Level itu kan yang ganti cuman admin kan yang boleh. Nah, kalau misalnya kita langsung raw body kita masukin ke create, itu tuh takutnya nanti ada user yang usil, dia ngikutin level juga. Nah, kalau dia ngikutin level dan ternyata levelnya yang tertinggi, dia nanti bisa menghancurkan sistem kita. Maksudnya jadi super admin lah. Punya otorisasi apa saja. Nah, terus di sini aku pertama ngambil body dari si request. Terus aku juga bikin variabel input. Terus aku masukin bodinya yang aku pengenin, misal name, body name, mungkin ribet ya. Cuman lebih aman menurutku. Email. Oops. Password. Oke, di sini ada to do. Jadi password itu kalau bisa jangan plain password. Kalau bisa teman-teman hash dulu. Tapi karena di sini kita cuman simple aja, jadi kita langsung plain password.
Terus di sini kita bikin user dulu. User await, user await user dot create, terus input. Jadi data-data yang udah kita sort, kita pilih lah, input. Nanti hasilnya aku pengen kasih tahu user yang udah dibuat tuh punya ID berapa. ID user.id. Terus kita kasih statusnya name 201. Kenapa 201? Soalnya 201 itu artinya data created kalau setahu itu. Nah, kita coba store user. Di request apa requestnya tadi? Store ya. Bodinya, oh aku lupa. Jadi di sini kalau misal kita mau nerima post, itu kan otomatis user ngirim body kan. Nah, body itu dari si user bisa berupa form URL encode atau berupa JSON, yang mana dua format ini belum tentu bisa langsung dibaca sama si server. Oleh karena itu kita harus menyertakan parser kita ke dalam si server. Yang mana untungnya ini Express dia udah ada parser bawaan, jadi kita tinggal cantumin aja iki body parser. Yang pertama ada app set, kok set sih, use express .json buat JSON, terus app.use express .url encode buat form URL encode extended false. Aku kurang paham ini extended apa, tapi biasanya kayak gini. Jadi kalau JSON itu buat JSON, URL encode itu buat form URL encode. Kan di sini kalau teman-teman pengen ngepost data nih, ini kan ada pilihan nih, multipart, URL encode, atau JSON, XML dan lain sebagainya nih. Nah, itu tadi kita nyentumin yang JSON sama URL encode. Oke, buat URL encode, oh sebentar, ini localhost ya. Yang pertama ada name, terus ada apa namanya, name-nya apa, misal example, terus email example@example.com, password example, set. No, ini user berarti berhasil di store. Kalau misalnya kita get ya, coba harusnya ada. Nah, ada nih si user. Tapi yang disayangkan tuh passwordnya masih berbentuk plain. Harusnya kita hash. Tapi bentar dulu deh. Terus juga harusnya kita pakai nanti ya, kalau misalnya udah masuk register dan login, kita bakal pakai yang namanya JSON Web Token. Udah 18 menit. Oke, jadi di sini tadi kita udah bikin API buat get sama post ke user. Nah, di sini bakal tak gandakan aja. Set. Kita bakal ada yang namanya put. Put itu buat ngedit. Di sini selain aku mau ngambil body, aku pengen ngambil ID dari param. Sama dengan rect.param. Yang mana ID ini buat acuan ngeditnya. Jadi kan di sini update ya. Nah, update ini kan harus spesifik nih data yang mau diupdate apa. Jadi di sini tak spesifikkan. Pakai kurung kurawal, terus where, kurung kurawal lagi, ID gini. Ini kan kalau ada kurung kurawal terus nama variabel, berarti dia sama kayak ID titik 2 ID yang ini. Oke, update statusnya 200, jadi kita hapus saja. Terus selain update ada delete. Oh, ini slash 2 ID. Nah, buat nyertain parameter di Express, teman-teman cukup pakai titik 2,
terus nama parameter yang diinginkan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen di sini user ID, bisa aja langsung user ID, tapi di sininya ini parameternya sesuaiin sama yang teman-teman kasih. Oke, ID, terus delete juga user slash ID. Oke, ini nggak perlu ya, name dan lain sebagainya ini nggak perlu. Di sini destroy, terus ID-nya where ID, tak copy aja ini cc. Oops. Oke, input. Loh, kok di sini aku? Di sini. Oke, delete. Berarti ini kelebihan. Oh, enggak kelebihan. Kita belum ada endpoint buat ngambil data dari spesifik user, satu spesifik user doang. Jadi kan di sini kalau misalnya kita yang ini nih, ini kan semua user ya, berbentuk array kan. Kalau misalnya kita register lagi nih, set. Ini kan ID 2 ya. Nah, di sini kan bakal berbentuk array. Kita pengen ada satu endpoint yang itu tuh buat ngambil satu spesifik user. Jadi di sini di bawahnya post, bawahnya yang buat nyetor, aku bakal nambah get yang mana ada ID-nya. Terus karena ini get, dia nggak perlu yang namanya input. Oke, status code-nya 200. Nice. Tak kasih komen ya. Nope. Gini ya. Ini get all users. Ini store user. Oops, ini get one specific user. Ini update user. Ini delete user. Oke, sekarang kita coba satu-satu. Oh, sebelum mencoba, oke kita coba dulu deh. Oke, di sini ada yang namanya, di sini ada yang namanya update ya. Pakai put form URL. Kita bikin beda. Name, contoh, email, contoh at example.com, password, contoh gitu ya. Harus di localhost user ID-nya 1. Oke, ini coba kita update. Oh iya. Coba kita cek ke update nggak? Harusnya sih ke update. Ya benar ke update. Karena update dan delete nih ya. Update dan delete itu dia nggak nge-return ID dari user. Dia tuh ngembaliin row yang diupdate tuh berapa, berhasil apa enggak, itu yang di-return. Jadi di sini kita bakal nge-return sukses doang. Sukses gini ya. True. Terus di delete itu tuh karena kita ngehapus, kita nggak usah pakai body. Terus di sini rest statusnya 204. Yang mana 204 itu no content. Oke, ini ke update. Terus juga kita nyoba delete. Kita delete ID 1. Set. Oke, no content kan? Terus di sini terhapus.
Nah, jadi untuk REST API-nya ini dulu teman-teman. Di besok aku bakal mulai bahas lagi API, tapi buat yang namanya login. Nah, terus ini kan kita manage manage satu bagian aja, bagiannya users tuh udah banyak banget nih kalau cuman di satu file doang. Jadi nanti mungkin di besok keesokan hari aku bakal mulai memisahkan apa ini namanya, buat rootnya ini tak pisahin ke controller. Jadi ini nih bakal ada di controller, dan di sini cuma dipanggil nama fungsi dalam sebuah controller itu. Nah, oke, jadi untuk hari ini dulu teman-teman. Terima kasih udah nonton, makasih banget. Kalau aku ada salah atau kritik saran dari teman-teman, boleh langsung sampaikan di komen ya. Sekian, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.